Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Baik. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Bapak minta tolong Elin untuk pimpin dalam doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar. Kiranya Engkau memberkati Bapak Guru kami dan juga kami. Terima kasih. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin ingatkan lagi tentang peraturan kelas. Nah, untuk kalau angkat satu jari, Bertanya dan menjawab. angkat dua jari, Ke toilet. ke toilet. Namanya kepanasan. Kalian angkat lima jari Iya. Tenang. untuk tenang ya. Oke, berarti kalian semuanya Bapak yakin sudah paham tentang peraturan kelas. Oke, hari ini Bapak mau review dulu nih. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tari-tarian. Ya, tentang tari-tarian. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang seni tari. Sekarang kita akan kembali lagi kepada seni rupa. Hari ini kita akan membahas mengenai media karya kreatif. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, bisa dilihat di papan tulis ya anak-anak, kita akan bahas tentang pengertiannya. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis bahan alam dan buatan dalam proses pembuatan media karya kreatif. Kemudian alat-alatnya, kemudian contoh cara pembuatannya dan fungsi dari media karya kreatif itu. Oke, semuanya sudah siap belajar? Siap. Kasih senyum kiri kanannya bilang semangat. Semangat guys. Semangat. Pak Edwin kayaknya lagi sakit. Sakit gigi. Ya, pulang-pulang minum obat ya Edwin. Beliin dong Pak. Yang muda. Oke, sekarang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya. Apa itu media karya kreatif? Media. Apa tuh Sebuah Pak? hasil ciptaan. Wah, Elin tahu. Iya, Oh, iya. mungkin ya soalnya. Oke, coba Deborah baca. Apa itu media karya kreatif? Sebuah hasil ciptaan dari imajinasi yang diciptakan oleh manusia dengan kreatif untuk mengungkapkan perasaan dari manusia itu sendiri, yang dimana ciptaan tersebut mempunyai nilai estetika atau keindahan. Oke, jadi media karya kreatif itu Apa sih? Bahan ya Pak. hasil sebuah karya hasil ciptaan dari seorang manusia. Dia imajinasi, Pak. Ya, Iya, manusia itu kan punya kreativitas kan yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan setiap ciptaan yang hasil karya yang diciptakan oleh manusia itu pasti mempunyai nilai keindahan atau nilai estetikanya. Oke, Pak. Itu pengertiannya ya anak-anak. Iya, Kemudian dalam membuat sebuah karya dibutuhkan beberapa hal, yaitu bahan-bahannya. Bahan-bahan itu bisa kita ambil dari alam maupun buatan. Kemudian dibutuhkan alatnya, dan juga setiap karya itu pasti ada fungsinya, baik itu benda pakai atau kerapan dan benda hias atau murni. Kayak gimana itu, Nah, Pak? itu nanti akan kita bahas ya Apa? satu persatu. Oke. Sekarang kita akan bahas dulu tentang bahan-bahannya. Tanah liat. Oh maaf ya anak-anak, ini salah ketik. Ini harusnya jenis-jenis bahan kerajinan alam. Oh iya, Pak. Maaf ya. Oke. Makan ketik terus. Jenis-jenis bahan kerajinan alam yang pertama, coba Edwin baca. Jangan jangan. Tanah liat. 1. Mempunyai sifat plastik, plastis sehingga mudah dibentuk. Apa Pak plastis Pak? Ya, sama kayak elastis gitu, mudah dibentuk kan. Oh, kembarannya ya Pak ya? Iya. Setelah tanah liat dibakar sesuai dengan jenis tanah liatnya, tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Coba siapa di sini yang pernah lihat tanah liat? Aku. Semuanya? Iya, Pak. Enggak Pak. Aduh, Edwin, nanti Bapak tunjukkan ya. Kamu makanya jalan-jalan ke daerah-daerah dong. Jangan lupa ngomong aja terus. Di daerahnya ada tanah liat. Ada. Ada ya? Ada Pak. Adanya beton Pak. Beton. Nah, itu batu. Nah, kalau tanah liat kalian lihat pasti pertama bentuknya lembek-lembek Iya. gitu, Iya. apalagi kalau udah dikasih air kan. Iya, Pak. Nah, tapi setelah melalui proses pembuatan nanti itu bisa menjadi keras, bisa menjadi padat, nanti bisa jadi kendi contohnya. Kendi itu kan padat kan, jadi yang Guci. tadinya masih lembek nanti bisa Guci jadi Pak. padat. Nah, itu Pak. tanah liat. Kendinya berarti kalau misalnya udah dari jadi kendinya kalau kita siram air dia nggak lembek lagi. Enggak dong. Ngapain buat ganti Pak kan udah ada galon. Loh, kok emang Iya, dari estetik? Kalau Estetik. Kendi buat bu. Betul. Orang Estetika, buat minum Pak. di tempatku buat minum. Lebih ada ya kan itu estetiknya. macam-macam kan. Ini ada yang masih pakai tanah liat, ada yang pakai Kreativitas. plastik. Edwin. Kemudian yang kedua, coba Erlina baca. Kerajinan tangan dari kayu merupakan kerajinan yang memanfaatkan kayu sebagai bahan utama dalam pembuatannya.
Proses pembuatan kerajinan kayu memiliki beberapa teknik, di antaranya teknik ukir, pahat, bubut, strok, tempel atau sambung, baik dengan konstruksi perekat maupun dengan paku. Nah, jadi kerajinan yang ini masih salah ya. Aduh, ini harusnya kerajinan alam. Enggak, Bapak, Maaf ya, salah ini dulu. sekarang kita bahas tentang kerajinan alam dulu. Ini Bapak salah ketik, maaf ya. Oke, yang Bapak nggak kena corona kan Pak? enggak dong, Bapak sehat. Oh iya baiklah. Yang kedua itu adalah kerajinan tangan dari kayu. Oke. Di daerah kalian semuanya pasti ada kayu dong. Ada. Kalau kita nggak ada kayu. Rumah saya bagian belakang. Kayu itu banyak sekali manfaatnya ya anak-anak. Bisa Kayu bikin. jati. Coba kalau lemari. Kalau kayu itu Ya, untuk jadi apa? tahu. Elin, Kayu bakar. lemari baju. Kursi Pak. Kursi. Meja. Meja. Elina apa? Dinding rumah. Iya, Ya, dia. bisa. Keramik ini Pak. Deborah apa tadi? Ini Pak yang buat kayak apa sih ini meja? Ya, Apa? bisa. Ini juga Pak yang kita injek ini Ah, apa, Biar Pak? cahayanya di sini. Yang kita injek ini kayu bukan, Pak? Iya nih kayu. Bukan. Apa ya ini? Bukan Pak, ini cuma gambar aja Pak, gambar kayu. Ini ditempel, Pak. Ditempel. Kayu ya. Ah, hebat. Nah, kayu itu banyak tekniknya ya, seperti teknik ukir, pahat, bubut, strok, tempel atau sambung. Konstruksi perekat maupun dengan paku. Nah, bapaknya kasih jelas ini contoh-contoh tekniknya saja. Kemudian Ini kayu Bambu. Ini bambu. Kenapa kayu bambu? coba sampai Prilly baca. Ya. Bambu Ya, dapat ya, ya. dijadikan berbagai produk kerajinan yang bersifat Estetis. Apa? Estetis. estetis dan ekonomis Estetis. tinggi. Produk kerajinan bambu tampil dengan desain lebih menarik dan artistik. Hingga kini banyak digunakan di hotel-hotel berbintang, cottage, spa, musik, bank, toko, serta interior bangunan modern. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan alam dari bambu adalah teknik anyaman dan teknik konstruksi tempel atau paku. Coba siapa yang di daerahnya ada bambu? Ada, Pak. Ada kursi bambu. Ada bambu. Edwin ada? Nggak ada, Pak. Edwin kok nggak ada ya? Apa sih? Edwin di mana ya? Tadi Oh, masih di mana bambu sih? nggak ada. Tapi saya kan cuma lihat doang Pak, nggak pernah ada di rumah. Ada yang tahu coba kalau bambu itu biasanya untuk apa? Ini anyang Pak, dibuat kursi itu loh, yang panjang. Ya, Iya. rumah bapak juga ada kursi Ya, bambu seperti itu. Air tebu. Kalau Deborah apa? Bapak tahu nggak kalau misalnya ada acara tuh pakai ini masih dibuat anyaman terus buat tempat-tempat itu loh Pak. Dan kan tuh dari bambu. Oh, iya kayak Oh, iya. biasanya kan namanya kan tempat ini ya. Gratis. Door frame, belum. Oh iya iya. Iya, ada Pak. Jadi banyak manfaatnya ya bambu. Ini pastel. Jadi rumah. Kemudian Bisa buat dinding, Pak. lanjut ya. Apa itu? Apa itu, Pak? Ini kulit. Coba Elin baca. Jenis-jenis bahan kerajinan alam. Buatan lah. Alam ya. Kerupuk kulit. Alam loh itu kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, buaya dan hewan lainnya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Teknik pembuatannya dinamakan proses menyamak kulit mentah yang biasanya dipergunakan untuk pembuatan wayang kulit, kipas, hiasan, aksesoris busana tari dan sebagainya. Namun, ada lagi proses kulit yang disamak yang dapat dijadikan benda kerajinan seperti tas, sepatu, dan dompet. Teknik yang digunakan dalam membuat motif pada kerajinan wayang kulit adalah teknik pahat dan sunggi. Namun, dikenal pula teknik lain untuk pembuatan kerajinan kulit seperti teknik rekat, jahit, tekan atau press, dan teknik pahat. Ya, kulit. Coba Tapi kita pernah lihat nggak Pak. sepatu kulit atau tas kulit? Pernah ya Ah, Pak. tapi Pernah. itu dia ngambilnya dari kulit hewan Pak yang Iya. langka nggak boleh. Di tempat saya ada ini, Pak, wayang kulit. Wah, Oh kita ya, wayang apa kulit aja. ya ada nih. Iya. Wayang kulit pakai kulit. Beduk Pak, beduk kan juga dari kulit Pak. Iya, kulit sapi. Kulit sapi. Jadi kulit ini baik kulit binatang ya biasanya banyak banget digunakan untuk pembuatan seperti sepatu. Kulit Kerupuk itu makanan bukan kerajinan. kerajinan tangan. Iya, Kenapa Pak, bukan aku kulit bikin itu manusia, di rumah Pak? setiap hari. Main lah ke rumah. Ayo, enak. Oh iya. Iya. Kayak misalkan Bawa dong sini. tas itu ada yang dari kulit ular. Iya, buaya itu parah tau Pak. Sepatu juga ada yang dari kulit Kulit ular. buaya pas di dom kulit buaya Jadi Pak. kulit itu Buaya banyak sedikit. manfaatnya ya Terus untuk jangan pembuatan dari- proses kerajinan. Iya. Kulit buaya. Apa ini
Kemudian yang terakhir batu. Biar bapak yang baca ya, perhatikan. Patung Bapak. Batu bumi Indonesia terdampar luas seragam berbatuan yang berkilau dan beraneka warna. Daerah Martapura Kalimantan merupakan penghasil batu warna yang dinilai sangat unik. Tulung Agung menghasilkan batu marmer, Pacitan menghasilkan batu mulia beraneka ragam bentuk dan warna. Banyak daerah di Indonesia menjadikan bebatuan warna sebagai produk kerajinan seperti aksesori pelengkap busana, juga sebagai penghias benda, penghias interior dan eksterior. Teknik pengolahan batu warna sebagai produk kerajinan harus digerinda dahulu kemudian dirangkai. Untuk interior dan eksterior digunakan teknik pahat dan ukir. Nah, coba di daerah kalian semuanya juga pasti ada batu kan? Ada dong Pak. Pasti ada batu. Batu akik, Pak. Ya, Bapak saya batu punya akik. banyak, Pak. Batu itu juga banyak sekali untuk digunakan kerajinan ya, misalkan patung, Iya. kemudian arca. Apa bedanya Pak? Oh ya, arca itu kayak patung ini, Tapi peninggalan. aku tahu arca itu bercandi, guys. Terus apalagi ada yang tahu selain patung? Candi Borobudur, Batu Pak. akik, Pak. Batu Candi jalan. Borobudur, iya, Ya. candi dari batu, Pak. Tapi nggak tahu bentuknya gimana itu. Iya. Buat lukisan. Itu jadi cin. Lukisan batu. Dari cin. Oh, yang sembilan Dari kerajinan aja. Pak, batu akik katanya ada penunggunya, Pak. Oh, ada itu. Prilly. Iya lah, penunggunya yang jualan itu Pak. Namanya Prilly. Yang jualan penunggunya. Iya, Karena benar. segala sesuatu yang kita ciptakan itu harus untuk Kita Tuhan. ciptakan. nama Tuhan. Kita ciptakan. Kemudian, nah ini sekarang ini oke, perhatikan dulu anak-anak. Sekarang ini baru masuk ke jenis-jenis bahan kerajinan buatan. Nah, yang pertama adalah sabun. Sabunah. Sayang, Pak. Sabun itu sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Bisa untuk buat misalkan mainan, bisa. Nanti Bapak ada gambar yang nanti Bapak tunjukin ya. Jadi patung itu juga banyak sabun itu juga banyak digunakan Ya, untuk pembuatan Dirtol media gitu. kreatif. Aku pernah. Sabun batang yang kalau sabun cair susah dibikinnya gimana. Harus dibukuin dulu, Pak. Masukin dulu. Dan mandi lah. Apa tuh? Kemudian plastik. Nah, plastik itu di sekitar kita juga banyak sekali yang menggunakan plastik ya. Ada botol minum, Kita nggak kemudian boleh lagi peralatan pakai makan kayak piring, gelas yang nggak bisa pecah itu kan dari plastik. Plastik itu juga bisa kita gunakan untuk Bikin kreativitas, kerajinan kerajinan tangan ya, bikin mainan, Bikin bikin tempat tempat pensil juga bisa. Wah, Jadi plastik itu juga bisa kita manfaatkan. Kemudian kaca. gelas Pak itu Pak. Gelas. Ya, ini Gelas. gelasnya dari kaca. Nah, Oh, kaca itu juga bisa digunakan seperti untuk membuat gelas, membuat piring, cermin. Terus apalagi? Ada yang selain itu Bapak sebutkan tadi? lampion Pak. Lampion dari kaca pecah Yang dong. di Bang. lampu taman maksudnya. Lampu. Oh, taman. Lampu ya, lampu. Ya. Sabar lah. Sepatu. Sepatu kaca pecah kali. Lukisan juga ada kan dari kaca. Iya, Cinderella. Lampion Cinderella harus ada pakai sepatu kaca. Cinderella nggak di A. Ya. Kemudian kain. Kain. Nah, ini Kain. kayaknya Kanebo deh, Pak. Flanel juga itu flanel. Ini kain flanel. Buat ini. Kain bisa kita manfaatkan untuk bikin apa? Ayo. Gantungan kunci. Kain untuk Yang bikin dipakai apa? apa Pak, baju? ini warna Baju. pensil, sendok sama Iya, bisa ya. Kayak Pakai pensil, Pak. ya. Pakai baju, Pak. Terus selendang. Yang waktu Oh, Indonesia. Iya, NSO paling dulu, Pak. Ya. Ya, NSO pakai itu. Berarti kalian pernah buat ya. Iya, Pak. Kemudian clay. Apa itu, Pak? Clay itu kayak plastik. Iya, kayak Kirain plastisin, bapak, tapi Pak. sebenarnya ini juga seperti tanah liat, lembek. Terus clay itu dibuatnya dari tepung, bisa dibuat dari tepung. Tepung apa? Bajiku. Tepung Tepung ini. maizena. Tepung apa sih? Beras. Ya itulah. Segitiga biru. Itu Mahal. buat masakan ya. Saya Enak. enak dimakan, aman. Ini juga bisa dibikin untuk seperti kayak kerajinan tangan, mainan juga bisa banyak. Oke, itu tadi adalah jenis-jenis bahan alam dan buatan. Kemudian dalam pembuatan media kreatif itu juga kita butuh alat-alatnya. Coba bisa dilihat di sini ada penggaris, Garis Pak. lem, ada gunting, butuh cutter juga, cutter. butuh pisau juga. Ini pahat. Kalau alat Oh, kerajinan patung dari Pak. kayu kan biasanya pakai pahat, Iya. batu juga pakai pahat.
Kemudian yang buatan juga masih sama, butuh penggaris, butuh lem, butuh gunting, butuh cutter, butuh alat jahit juga. Kalau kain kan pasti Udah dijahit. menjahit, jadi Iya. butuh alat jahit. Kemudian kalau cat, kalau bikin lukisan kaca itu juga Oh, iya. butuh cat. Saya pernah buat, Pak. Pernah. Iya. Pasti jelek hasilnya. Bagus loh. Tapi pecah akhirnya. Sayang sekali ya Duin. Ya, itu. Nah, kemudian ini contoh cara pembuatan media karya kreatif. Ini baru contohnya saja ya, ini baru teorinya aja. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan buat. Oke, Pak. Remas. Nah, contohnya ini dari tanah liat. Diremas dulu supaya kadar air berkurang, terus jadi mudah dibentuk. Terus dibentuk-bentuk, terus ini kayak pakai pisau Itu tanah liat dicoba. aja. Oh, itu buat asbak ya? Ya, Itu tanah liat bikin aja, asbak Pak. dari tanah liat. Pak. Oh ya, boleh udah. Nah, ini yang tadi Bapak kasih ini. Gift Sabun. Kok jadi gift? Ini mau membuat kura-kura dari bahan sabun. Oh. Ada Gift. Ya, mau sabun apapun itu bebas. Detol bisa, Pak. Sabun Iya, batang. iya. Kalau sabun cair gimana Dan itu mikir-mikirnya? kan ada yang batang, Pak. Oh iya bisa. aja, Pak. Ini dibikin sketsanya dulu, kemudian dipotong-potong pakai pisau. Mana belum bentuk kura-kura Ya kan, kita ini proses. Ini ya. Pastikan baik-baik. Nah, Oh. terus dirapikan, dihaluskan bagian kaki dan Emang kepala. ada kura-kura pinknya? Bapak dapat titipan dari Bu Cece, Pak. Oh ya, makasih ya Dibura. Iya, Pak. Pak, kita mau buat sabun. Ah, buat sabun. Pak, emang ada kura-kura warna pink? Sini Pak, Kurang tolong ajar. sini. Oh, aku pernah bikin kura-kura warna ungu. Tolong kanan di sebelah sini Pak. Kan Iya. kura-kura ninja tuh ada yang Bentar ya, stand up Nana. dulu kan? Kura-kura ninja. Awas setrum. Loh, Bambi. Terima kasih Edwin. Oh, sama-sama lah Pak. Kemudian dibikin membuat mata pada kura-kura. Kemudian, nah Oh. bagian apa ini? Bagian tempurung ya, Pak. Tempurung dibentuk seperti tempurung kura-kura. Susah ya. Jadi. Iya, susah. Nanti, Dan jangan ini mau dibuat PR lagi. oh, Pak, nggak jangan apa-apa. lupa. Ini Bapak hanya memberi Ayo. contoh cara membuatnya saja. Nah kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi. Nah tadi kan Deborah nanya apa itu terapan, apa itu Ya. murni. Nah fungsi media karya kreatif itu ada dua, yaitu ada benda pakai dan juga atau terapan dan juga benda hias atau murni. Nah karena kerajinan benda pakai atau seni rupa terapan adalah segala bentuk kerajinan yang dipakai sebagai alat, wadah atau dikenakan pada tubuh manusia. Jadi karya kerajinan benda pakai itu ada gunanya untuk kita sebagai alat, sebagai wadah atau dikenakan pada tubuh manusia. Contohnya sepatu. Sepatu itu kan nggak cuma dipajang aja kan, tetapi kita pakai. Meja juga nggak jadi penghias aja kan, tapi untuk meletakkan barang-barang. Kemudian peralatan makan juga nggak mungkin cuma dipajang, dihias doang, tapi dipakai untuk makan. Nah itu jadi karena kerajinan benda pakai atau seni rupa terapan itu yang bermanfaat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Enggak. Kemudian yang kedua, Apa itu? benda hias atau seni rupa murni. Nah kalau ini berbeda dengan yang seni terapan tadi. Kalau seni terapan itu dipakai, tapi kalau seni rupa murni itu hanya sebagai Pajang-pajang. hiasan, sebagai pajangan. Kita hanya bisa menikmati keindahannya saja. Nah ini contohnya, ini patung dari clay. Ini kan nggak bisa dipakai, nggak bisa diapa-apakan, hanya jadi penghias saja kan. Ya. Ini juga, Lafaz Allah. ini kaligrafi yang di kaca-kaca. Kalau kalian lihat, siapa yang di sini yang dari Semarang? Enggak. Siapa yang pernah ke Semarang? Tidak. Pernah lewat doang. Pernah lihat Lawang Sewu? Pernah ke Lawang Sewu? Belum. Bapak Takut, pernah. Pak. Oh, pernah. Katanya Oh, belum ada yang pernah ya? Katanya nggak 1000 Di Lawang tahun, Sewu itu Pak, tuh maksudnya. ada kaca, nah di situ ada Harus Allah. bukan, ada gambar-gambar. Lafaz Kristus dong. Terus juga di gereja-gereja juga biasanya di kaca-kacanya ada gambar-gambar Aku tahu, Yesus Pak. atau Bunda Iya, Maria. gitu gitu ya. kan.
Terus kalau di masjid itu ada kaligrafi gitu. Nah itu juga hanya sebagai hiasan saja. Kemudian patung, patung juga hanya bisa kita lihat saja kan, hanya sebagai penghias. Tapi di rumahnya ada hiasan dari patung. Saya dong Pak. Ada. Saya mirip pura, jadi kanan kiri itu ada Kamu gapura. sembah ya? Iya, banyak batu. Kamu Nggak sembah? boleh dong, itu hanya bisa hasilnya penghias saja, nggak boleh disembah. Jadi sembah-sembah gini lah Pak. Nggak boleh lah, yang harus disembah siapa? Tuhan Yesus. Ya. Oke, Itu. sekarang kita mau latihan. Yeay. Bapak mau memberikan soal buat kalian, kalian harus kerjakan. Harus Bapak mau bentuk 2 kelompok. Tidak. Kelompok pertama Prilly sama Elin, kelompok kedua Deborah, Erlina sama Edwin. Siap, kami siap bertempur. Ayo Pak. Kalian harus kerjakan ini sungguh-sungguh ya, karena ini akan Bapak nilai. Oke. Tapi dia belum transparansi. Nah, kerjakan di sini ya, Bela Bapak. kertas kosong yang Bapak kasih. Jawaban nomor 1. Loh? Yuk. Makasih Bapak. Ayo, kerjasama ya. Mungkin kalau gambarnya nggak jelas, kalian bisa lihat di Ih, gue layar. bagus. Itu pasti dari Itu susah banget sih pertanyaannya. Jelaskan mengenai ini. Ayo Bambing mikir Bambing. Jelaskan pengertian media kreatif. Oke, kata-katamu sendiri. Terus tuliskan halaman yang ada dalam bagian alam dan buatan. Hasil bambu karya. Kayu. Kayu. Tanah liat. Kerjakannya di sini Deborah. Kan Bapak tadi bilang kerjakannya di. Dia benar tak kasih tahu. Aku juga pada bilang. Ayo kerjasama yang baik ya, karena kerjasama kalian juga akan Bapak nilai. Dia bilang nggak boleh pakai banyak. Bapak ini kalau untuk tugas. Enggak Pak, aku nggak bilang gitu kok. Aku tadi bilang Di nggak. kayu. Apa lagi ya? Apa lagi? Jun. Ini sudah bulan. Kulit tadinya. Wah, itu kulit. Oh kamu nyetek ya? Wah, itu Kurang kurang. satu soalnya. Ya, Iya, kulit. betul pula itu. Tuliskan yang mana? Mahal tau. Tuliskan yang mana? Play. Benar ada itu ular. Oh, itu seram ya Pak? Dari kelas sudah. Oh, kelas sebelah ya Pak? Bahasa gila ya Pak dia ya Pak. Kelas sebelah lagi dance. Lagi seni tari Pak. Pas saya juga mau. Nanti kita seni tari loh. Ih, saya nggak kenal. Garis. 3 menit lagi ya. Oh, gaji lah. Kalau gambarnya nggak jelas kan bisa lihat di. Kertas itu dari bambu. Kayu. Terus Anjing. Itu batu kan Pak? Yang gambar. Anjing dari kue. Iya. tuliskan nama benda dan Didiskusikan dong, jangan hanya ke Bapak. Kalian Saya tanya. diskusikan Edwin sama itu sepatu kelompok. dari apa Edwin? Edwin sama Depo udah. Atau dari kulit naga. Ini apa Dari saja? kulit naga. Nah, tadi kan bukannya nggak ada penjelasan tentang kulit naga ya? Ular Depo, ya nih. Ular naga. Tadi naga, Kalau naga, Naga itu nama vokalis band Lila. kaca, apa ya nggak tahu ya? Setelah itu Iya kan? itu batu, batunya dari batu. Terus mejanya dari apa Edwin? Itu dari kaca. sana lihat deh, warnanya coklat coklat gitu. Dari kaca itu kan Lila. Kamu ya karena lihat dari kaca ya. Terus nanti kayu atau Ya udah sih. Yang burung merah udah kejawab belum? burung merah? Bapak Burung merah. Warnanya Pak merah. Burung merah. Burung merah. 1 menit lagi ya. Untuk menit nomor 1. Burung merah. Ayo Erlina. Nomor Masa bilang burung merah dia bilang burung warna merah. nomor Bacanya bukan 1. merah Pak, merah. Ayo udah Pak, Nomor udah. 1 itu mengaktualisasikan apa yang ada di pikiran berupa bentuk nyata. Kok kamu pinter sih? Iya dong, Iya, istilah tapi benar. psikotrik. Bahasanya kok Dulu, benar dulu kan ada mengaktualisasikan apa dulu? Yang ada di dalam pikiran ke dalam bentuk nyata. dalam pikiran. Imajinasi. Udahlah Pak ini. Udah selesai. Sudah selesai? Ibu. Oh ya, tulis nama kelompok ya. Pak sama Edwin. Dan kecil-kecil. Ini Pak. Oke, kalau sudah dikumpulkan. Pak Pas kelas soalnya juga ini. Iya, sama soalnya juga kelasnya ya. belum dijasa Pak. Kelas 1A. 4A. Maksudnya kelas 4 1
nanti akan Bapak nilai minggu depan, Bapak akan tahu nilainya ya. Baiklah Pak. Lama banget Pak minggu depan. Lu kan kita pertemuannya minggu depan nih. Oke. Sekarang pembelajaran apa yang kamu dapatkan hari ini? Ada yang mau menjawab? Media saya. Ya, apa Edwin? Media kreatif itu tadi Pak yang dia kan mikir tuh Pak, berimajinasi. Nah, imajinasinya itu bisa dituangkan ke dalam apa tadi Pak? Buatan dan apa tadi buatan dan alam. Ya, bisa. Cuma di dalam pikiranku nih Pak, aku memikirkan alien berkepala batu. Wah, Punya rahang lebar. Wah, imajinasinya imajinasinya sangat nonton. tinggi ya. Iya, Terus sering nonton kartun pasti. iya, nonton. Yang kepala batu. Terus nanti saya buat bentuk dari apa? Iya, Lina Clay. senang Pak. Iya. Oke. Apa sih clay ya? clay. Clay. Oke, one clap untuk Edwin. Ada poin dong Pak. Ya, nanti ya. Ada lagi Elin. Tadi Pak, media karya kreatif itu berdasarkan dari imajinasi seseorang dan apapun imajinasinya memiliki nilai estetika terkait dengannya. Nah, terus Erlina, perhatikan. jenis-jenis media kreatifnya itu ada dua, buatan sama alam. Kalau alam itu ada kayu, ada batu, ada tanah liat. Kalau buatannya itu ada kain, sabun, terus Pak, terus media ininya ada dua, fungsinya ada terapan sama murni. Oke. One clap untuk Elin. Jawabannya Pak, aku boleh nggak yang hari ini gantian cetak itu? Enggak Oke, apa, nggak boleh. boleh. Oke. Boleh aja. Tunggu sebentar ya Deborah. Jadi pembelajaran kita hari ini di pertemuan kali ini sudah selesai. Dan kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Saya dapat poin kan Pak? Pak, kita Ya, dapat nanti ya, bintang Edwin. loh, 5. Oke, siapa tadi yang mau checklist? Aku Aku Deborah. juga mau satu-satu. Gantian Pak, 5 kan 1, 2, kan Iya. gantian. Minggu depan kamu Elin. minggu depan saya pada. Pak, kapan kita tahu nilai kita? Oke, Pak? jadi pengertian tadi kalian sudah paham ya? Sudah. Oke, kita checklist. Kemudian jenis-jenis bahan alam tadi sudah tahu ya? Sudah. Buatan? Sudah. Alat-alatnya? Sudah. Contoh caranya tadi? Sudah. ya. Fungsinya juga? Sudah. Terapan dulu. Murni. Oke. Siap. Kalian sudah paham Jadi ya? kita belajar semuanya banyak hari ini. Yeay. Tepuk tangan dulu karena pembelajaran kita sudah selesai. Oke, jadi Bapak mau berpesan pada kalian untuk minggu depan kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang seni rupa. Oke. Kita akan bahas tentang karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Wow. Jadi Bapak harapkan kalian baca-baca dulu buku paketnya supaya minggu depan Pas saya taunya nonton bioskop. Jadi jangan nonton bioskop dulu ya. Oh Elin. iya, udah tapi jadi sekarang nggak boleh ya. corona. Supaya minggu depan pembelajarannya kalian sudah siap dan kalian sudah bisa mengikuti dengan baik. Baik, Pak. Oke. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita mau tutup dulu pembelajaran dengan doa. Erlina boleh tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami sudah belajar hari ini supaya biarlah apa yang kami pelajari boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak.